Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Anila dengan nomor NIM 2381070036 dari kelas PGMI 6B. Pada video kali ini, saya akan menjawab atau menjelaskan terkait jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengembangan STEM di MI atau SD yang diampu oleh Ibu dosen Nur Atikoh MPD. Jadi di ujian akhir semester mata kuliah pengembangan STEM ini terdapat dua studi kasus, yaitu studi kasus yang pertama di sebuah MI kelas 5, guru menggunakan media video animasi 3D cara kerja roda gigi dari YouTube selama 15 menit. Nah, video itu menunjukkan perputaran roda gigi dengan berbagai rasio secara visual. Nah, setelah video, siswa itu kemudian diminta untuk merakit roda gigi sederhana dari kardus yang bergerigi. Hasilnya, 70% siswa itu gagal merakit karena tidak memahami hubungan antara jumlah gigi dengan kecepatan putaran. Nah, untuk soal yang pertama itu, analisislah penyebab kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit. Identifikasi minimal 3 kesenjangan kognitif antara pengalaman menonton video dan juga pengalaman merakit fisik. Jawaban yang pertama, untuk soal analisis penyebab kegagalan transfer pengetahuan dari media video ke aktivitas merakit, yaitu kegagalan siswa terjadi karena ada kesenjangan antara menonton video dan praktik merakit. Video hanya memberikan pengetahuan teoritis dan kondisi yang ideal, sedangkan merakit itu lebih dari itu, yaitu membutuhkan keterampilan menerapkan konsep pada kondisi yang nyata yang sering tidak sempurna. Selain itu, siswa juga tidak mendapat pengetahuan prosedural tentang cara merakit serta tidak ada tahap pendampingan seperti diskusi, demonstrasi, atau latihan bertahap yang membantu menghubungkan konsep dengan praktik. Soal yang kedua yaitu analisis perbedaan karakteristik dari media video dan juga media realia dalam konteks pembelajaran STEM untuk anak usia 10-11 tahun berdasarkan kemampuan memanipulasi variabel, umpan balik langsung, serta pengalaman multisensoriknya. Jawabannya yaitu untuk bagian kemampuan memanipulasi variabel, media video membuat siswa hanya mengamati karena semua kondisi sudah ditentukan, sehingga mereka tidak dapat mencoba atau mengubah variabel. Sebaliknya, media realia memungkinkan siswa bereksperimen langsung dengan ukuran, susunan, dan jumlah roda gigi sehingga dapat memahami hubungan sebab akibat melalui pengalaman nyata yang sesuai dengan tahap perkembangan operasional konkret. Kemudian yang bagian B, umpan balik langsung. Nah, pada media video, kesalahan pemahaman tidak langsung terdeteksi karena tidak ada respon terhadap tindakan siswa. Sebaliknya, media realia memberikan umpan balik langsung, siswa dapat segera mengetahui kesalahan saat roda gigi tidak dapat berfungsi. Kemudian untuk jawaban bagian C, pengalaman multisensorik, yaitu video hanya melibatkan indera penglihatan dan juga pendengaran saja, sehingga pengalaman belajarnya lebih terbatas. Sedangkan media realia melibatkan berbagai indera sekaligus, seperti melihat, menyentuh, menggerakkan, merasakan hambatan, dan mendengar bunyi roda gigi, sehingga pemahaman konsepnya lebih kuat, lebih bermakna, dan mudah diterapkan pada situasi yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke studi kasus yang kedua, yaitu di kelas 3 MI, guru menggunakan media poster berukuran A1 yang berisi gambar siklus air, mulai dari evaporasi, kondensasi, sampai partisipasi. Untuk mengajarkan topik STEM, membuat alat penampung air hujan sederhana. Poster sangat detail dan berwarna-warni. Setelah mengamati poster selama 10 menit, siswa kemudian diminta untuk merancang alat penampungan air hujan dari botol bekas. Nah, sebagian besar siswa hanya meniru bentuk botol yang ada di gambar poster tanpa memahami konsep penguapan dan juga pengembunan. Nah, di studi kasus 2 ini ada 2 soal. Soal yang pertama,
Analisis 3 keterbatasan mendasar media statis, yaitu poster, untuk mengajarkan konsep sistem dinamis seperti siklus air. Kemudian jelaskan mengapa poster itu gagal dalam membangun pemahaman terkait hubungan sebab akibat antar proses, variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus, dan juga perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Nah, jawabannya untuk hubungan sebab akibat antar proses, yaitu poster hanya menampilkan siklus air dalam bentuk gambar dia, sehingga siswa melihat setiap tahap sebagai bagian yang terpisah. Padahal siklus air itu merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan. Siswa sulit memahami bahwa panas matahari menyebabkan air itu menguap, kemudian uap air akan naik ke atmosfer, lalu mendingin dan membentuk awan sebelum akhirnya turun sebagai hujan. Karena hubungan sebab akibat ini tidak terlihat secara nyata, siswa cenderung hanya menghafal nama proses tanpa memahami keterkaitannya dalam satu sistem yang utuh. Kemudian untuk bagian B, variabel yang mempengaruhi kecepatan siklus, yaitu jawabannya poster hanya menampilkan satu kondisi tetap sehingga tidak dapat menunjukkan bahwa siklus air dipengaruhi oleh berbagai variabel seperti suhu udara, intensitas sinar matahari, kelembapan, dan kondisi cuaca. Akibatnya, siswa tidak memahami bahwa proses penguapan dapat berlangsung lebih cepat pada cuaca yang panas dan lebih lambat pada cuaca yang dingin. Pemahaman siswa menjadi terbatas karena mereka menganggap siklus air selalu terjadi dengan cara dan kecepatan yang sama dalam semua kondisi lingkungan. Kemudian, yang bagian C, perubahan kondisi dari waktu ke waktu. Jawabannya, siklus air merupakan proses dinamis yang berlangsung terus-menerus dan membutuhkan waktu dari satu tahap ke tahap berikutnya. Namun, poster hanya menampilkan satu gambaran statis sehingga tidak dapat menunjukkan perubahan yang terjadi secara bertahap. Siswa kesulitan membayangkan bahwa proses penguapan, pembentukan awan, hingga turunnya hujan memerlukan waktu tertentu dan dipengaruhi oleh perubahan kondisi lingkungannya. Akibatnya, mereka kurang memahami bagaimana siklus air itu dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan kaitannya dengan fungsi alat penampung air hujan yang akan dirancang. Kemudian, soal kedua di studi kasus yang kedua, yaitu analisis kesalahan desain instruksional guru yang tetap menggunakan poster meskipun tujuan akhirnya adalah membuat alat atau engineering. Identifikasi kesalahan asumsi guru tentang bagaimana anak kelas 3 belajar dari gambar yang statis. Nah, jawaban saya yaitu kesalahan utama guru adalah menggunakan media yang bersifat statis dan pasif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat aktif, yaitu merancang dan membuat alat. Proses engineering tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang bentuk suatu sistem, namun juga pemahaman tentang cara kerja dan juga fungsi setiap bagian dalam sistem tersebut. Poster hanya membantu siswa untuk mengenali gambar atau tahapan siklus air saja, tetapi tidak cukup untuk membangun pemahaman mendalam yang diperlukan dalam kegiatan merancang alat. Selain itu, guru berasumsi bahwa gambar yang menarik dan informasi sudah cukup untuk membuat siswa memahami konsep. Padahal, siswa kelas 3 itu masih berada pada tahap operasional konkret sehingga mereka itu lebih mudah belajarnya melalui pengalaman langsung, pengamatan nyata, dan kegiatan praktik. Mereka membutuhkan kesempatan untuk melihat proses penguapan, mengamati terbentuknya embun, atau melakukan percobaan sederhana agar konsep siklus air itu menjadi lebih nyata dan mudah dipahami. Guru juga tidak menyediakan tahap penghubung antara kegiatan mengamati poster dan kegiatan merancang alat. Mengamati gambar hanya melatih kemampuan memahami visual, sedangkan merancang alat membutuhkan kemampuan berpikir teknis, memahami fungsi, memilih bahan, dan memecahkan masalah. Tanpa adanya demonstrasi, percobaan, atau diskusi sebagai jembatan pembelajaran, siswa itu tidak dapat memiliki dasar yang cukup untuk merancang alat berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Akibatnya, siswa itu
hanya meniru bentuk yang ada pada poster tanpa benar-benar memahami hubungan alat tersebut dengan konsep siklus airnya.